di Papua sendiri, jadi kalau kita lihat di tatanannya, maka kita akan dapatkan beberapa beberapa komponen atau komposisi, di mana yang warna oranye ini adalah komposisi dari lempeng Australia. Kemudian di beberapa lokasi juga ada basement berumur Paleozoik, dan ada bagian yang merupakan bagian dari lempeng Pasifik, yang di tengah-tengahnya, di tengah-tengah pertemuan ini menjadi titik pertemuan yang kita kenal sebagai zona sutur. Oke, kemudian ini berdasarkan dari Sapie dan Close tahun 2004, maka kita akan dapatkan bagian yang sebelah sini, ini adalah bagian yang kita sebut sebagai New Guinea Foreland. Kemudian di bagian warna ini ya, biru hitam, ini adalah Ophiolite dan Metamorphic Belt, dan yang bagian merah ini adalah bagian dari Melanesian Arcteran, di mana nantinya di bagian ini akan dibatasi menjadi sebuah pegunungan besar atau pegunungan yang kita kenal sebagai Cartons Pyramid, sebagai bentukan dari zona sutur. Sedangkan yang bagian ini adalah yang kita kenal sebagai Eastburg Mining District, yang kita kenal sebagai tambang emas di Papua yang dioperasikan oleh PT Freeport. Oke, nah ini adalah setting tektonik dan beberapa struktur yang ada di Papua khususnya. Kita bisa lihat banyak sekali struktur yang berkembang di daerah-daerah di Papua. Kita ketemu beberapa sesar naik, kemudian ada beberapa sesar-sesar normal yang ada di bagian Arafuru Shelf ini. Kemudian juga ada, kita kenal di sini ada sesar geser yang kita kenal sebagai Tarera Aiduna. Kemudian ada sesar Sorong juga di bagian utara di sini, dan kita akan ketemu beberapa sesar-sesar lain seperti sesar ini ya, tadi sesar Sorong. Kemudian ada percabangan dari sesar Sorong, Sorong Yapen yang ke arah Halmahera. Yang berikutnya, kalau kita bisa lihat bahwa ini kan agak unik ya, dimana kepulauan dari Papua ini terdiri dari dua negara, di mana Papua Barat dikuasai oleh Indonesia dan di bagian timur dikuasai oleh Papua Nugini. Semakin ke arah Papua Nugini, maka kita akan mendapatkan beberapa struktur yang makin kompleks karena merupakan tipikal dari bagian akhir dari struktur sesar yang ada di Papua ini. Kemudian kita juga bisa lihat kekompleksan dari beberapa komposisi, di mana yang warna hitam ini adalah tipikal dari Ophiolite dan batuan ultramafic. Kemudian yang bagian ini ya, garis ini merupakan batas dari benua Australia dengan tadi adanya Melanesian Arcteran. Kemudian yang bagian-bagian yang berwarna ini ya, berwarna putih ini merupakan basement kontinen yang terangkat ke permukaan, dan beberapa sesar-sesar yang ada di Papua. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa secara komposisi, maka bagian selatan dari Papua ini ya, yang bagian ini yang kita kenal sebagai Central Rainforest, baik itu di Indonesia maupun di Papua Nugini, maka komposisinya ini sama dengan apa yang kita temukan di bagian Australia, karena memang secara tektonik bagian selatan dari Papua ini masih bagian dari Australia. Kemudian kalau kita bisa lihat juga, maka di bagian foreland ini kita tidak akan menemukan aktivitas kegempaan. Kita hanya menemukan beberapa aktivitas kegempaan yang dihasilkan dari beberapa sesar-sesar yang ada di Papua, dan di beberapa juga kita temukan di batas pertemuan antara Melanesian dengan Australia. Nah, ini juga diperkuat dengan adanya dengan adanya beberapa gempa-gempa dangkal yang dihasilkan, yang memang cocok
kita temukan karena diakibatkan dari hasil dari sesar-sesar yang ada di Papua serta di batas-batas antara lempeng Tiren Melanesian Arc dengan Australia. Kemudian kita ke zona fisiografi dari Papua. Maka dominannya kita akan temukan beberapa dataran tinggi di bagian tengah, kemudian juga ada beberapa dataran rendah yang sebagai tipikal dari foreland basin yang ada di Papua. Kemudian kita akan ketemu beberapa pegunungan di bagian tengah dari Papua. Kemudian kita ke busur magmatisme. Nah, karena memang di Papua ini sendiri bukan merupakan tipikal dari subduksi ya antara lempeng samudra dengan lempeng benua, maka kita tidak akan dapatkan aktivitas vulkanisme yang ada di Papua. Ini juga didukung dari data-data lapangan di mana tidak ditemukannya batuan vulkanik quarter yang ada di Papua. Sedangkan di Papua sendiri hanya ditemukan yaitu batuan vulkanik yang berumur neogen atau yang lebih muda yang diindikasikan merupakan hasil dari tumbukan dari beberapa lempeng yang ada di bagian utara dari Papua. Oke, ini adalah beberapa intrusi plutonik yang berumur pratersier. Dominannya ada beberapa batuan metamorf, kemudian juga ada batuan oviolit di bagian utara, dan di bagian selatannya atau di bagian tengah di sini ya, ini dominannya adalah batuan sedimen. Kemudian ada juga batuan intrusi dalam dan batuan metamorf tadi ya. Jadi ada beberapa terobosan yang didapatkan di bagian tengah dari Papua ini. Kemudian kita bisa lihat dari afinitas magmatik daerah Papua, maka kita akan temukan tipikalnya adalah tipikal yang kolisi magmatik neogen ya, tipikal sosonit dan kalk alkalin dengan kalium tinggi atau ya kalium tinggi. Kemudian juga kita temukan adalah tipikal dari oviolit pratersier yang tipikalnya adalah ultramafic yang sifatnya adalah dingin. Kemudian di bagian utara ya, di kepala burung, kita akan dapatkan tipikalnya adalah tipikal dari busur magmatik berumur neogen, tipikalnya adalah kalk alkalin. Kita lanjut ke cekungan sedimen. Maka kita akan dapatkan beberapa tipikal dari cekungan sedimen yang ada di Papua yang berumur tersier. Kita setidaknya punya sekitar 16 cekungan sedimen tersier yang ada di Papua, dari Tanimbar Kais sampai Waipoga Waropen, dan kita akan bisa tentukan dari tipikal-tipikalnya. Maka dominannya di bagian Papua kita akan temukan tipikalnya adalah foreland di cekungan Aru, kemudian ada Aki Megah, kemudian ada Arafura, kemudian juga ada di bagian kepala burung kita punya yang kita sebut sebagai Misol Onin, kemudian juga ada Teluk Berau Ajumaru dan Bintuni. Dan kita tahu bahwa di Bintuni kita ketemu cadangan gas raksasa, dan salah satunya juga campuran dari tipikal dari gas yang biogenik, bukan termogenik. Oke, kemudian juga ada beberapa yang tipikalnya adalah transport belt ya, di bagian tengah dari Papua kita akan ketemu yang namanya Central Irian Jaya. Kemudian kita juga ketemu yang tipikal dari zona sutur, itu adalah tipikal dari Waipoga Waropen. Sedangkan di bagian ini ya, ada di 65 yaitu Salawati, kita akan temukan dia tipikalnya adalah transform margin atau batas margin karena adanya sesar transform. Kemudian kita juga ketemu di Southeast Halmahera atau di Teluk Weda ya, kita akan temukan di bagian tersebut adalah tipikal dari Island Arc. Kemudian juga ada beberapa yang tipikalnya adalah suspended back arc dan oceanic and remnant oceanic. Oke, sedangkan di Papua sendiri kebanyakan kita temukan adalah tipikal dari cekungan tersier di utara, dan ada beberapa cekungan pratersier dan tersier yang kita temukan di bagian selatan dari Papua.
Oke, kemudian kita ke pola struktur regional dari Papua. Maka kita akan dapatkan beberapa bentukan sesar-sesar, baik itu sesar naik di dominannya ya, ada di bagian utara Papua, kemudian juga ada beberapa sesar-sesar yang ada di pegunungan tengah, kemudian juga ada beberapa sesar-sesar mendatar seperti Sorong Yapen, kemudian ada Sorong Fault, kemudian ada Tarera Aeduna di bagian tengah dari Papua, serta ada beberapa sesar-sesar naik di sesar-sesar normal di bagian arah Kurusel. Nah, ini adalah geologi regional dari Papua. Kita akan dapatkan dominannya adalah seperti berikut. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat, ini kalau kita hanya melihat dari batuan kuarternya saja, maka kita akan dapatkan batuan kuarter yang ada di Papua hanya kita dapatkan dari batuan karstik saja. Jadi tidak ada batuan vulkanik yang kita temukan di Papua karena memang tidak ada aktivitas vulkanisme yang kita temukan di umur kuarter. Sedangkan di sedimen tersier dan kuarter, kita akan ketemu beberapa batuan sedimen kuarter yang warna hijau ya. Kemudian juga ada beberapa sedimen neogen di warna kuning ini. Dan ada yang warna lebih tua, ini adalah tipikal dari sedimen paleogen yang umurnya jauh lebih tua. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat, maka dominan kita ketemu batuan vulkanik hanya kita temukan yang umurnya adalah neogen. Karena dari aktivitas magmatisme, kita akan dapatkan beberapa sebaran-sebaran aktivitas magmatisme yang kita temukan di bagian-bagian yang ada endapan vulkanik berumur neogen tersebut. Kemudian ini juga yang menjadi menarik di Papua, kita dapatkan beberapa bentukan-bentukan batuan karbonat yang salah satunya yang kita temukan di bagian di Raja Ampat. Itu adalah salah satu bentukan-bentukan karbonat build up yang terbentuk di Raja Ampat ya. Maka kita akan temukan beberapa endapan-endapan karbonat lainnya yang tersebar di Papua. Kemudian untuk batuan pratersier di pegunungan di batuan pratersier ini kita akan dapatkan dominannya itu ada di bagian ini ya, pegunungan tengah, di mana dominannya adalah di batuan metamorf, kemudian juga ada batuan ophiolite yang terangkat, karena kita akan dapatkan di bagian ini merupakan tipikal dari lempeng samudra ya, lempeng samudra Pasifik yang dia terangkatkan di bagian tengah sini. Kemudian ada beberapa batuan sedimen di umur pratersier. Nah, ini adalah batuan intrusi dalam dan batuan metamorf yang kita temukan. Maka kita akan dapatkan beberapa terobosan hipabisal dan abisal ya yang ada di bagian tengah ini, dan dominannya adalah batuan metamorf. Kemudian yang berikutnya ada batuan ophiolite dan melange. Nah, di sini kita akan ketemu beberapa ophiolite, di dalamnya ada peridotit, serpentinit, pyroxenit, gabbro, diabas, basalt yang memang sebagai karakteristik penyusun dari kerak samudra. Nah, di sini ada beberapa model ya yang berbeda tentang bagaimana adanya evolusi tektonik di Papua berdasarkan Sapii dan kawan-kawan. Ini Prof Mino dan kawan-kawan membuat sebuah pemodelan yang berbeda-beda bagaimana kalau seandainya kita menghasilkan sebuah model yang berbeda-beda. Ini yang pertama adalah model translasi ya. Kemudian ini adalah rotasional model, di mana yang bagian C ini adalah yang kalau seandainya rotasinya adalah searah jarum jam, dan yang D ini adalah yang kalau seandainya dia berlawanan arah jarum jam, dan kemudian ada juga model yang kombinasi. Maka kita bisa lihat di bagian A ini adalah bagian dari translasi model yang pertama. Maka ini adalah model translasi ya, jadi tidak ada pergerakan memutar. Maka dari umur Mesozoik kemudian menekan ke arah bawah ya, kemudian menghasilkan sebuah bentukan sutur, dan ini adalah komposisi yang saat ini. Kemudian untuk model translasi yang kedua, maka kita akan melihat adanya sedikit perbedaan, di mana kalau model yang kedua ini kepala burung dan bagian bawah dari burung ini menjadi satu kesatuan. Jadi tidak terpisah seperti yang ini ya. Ya bedanya cuma itu aja.
Nah, kemudian ada model yang berotasi. Jadi menumbuknya bukan karena gerakan translasi, tapi adanya gerakan dorongan ya, dorongan dari gerakan rotasi searah jarum jam. Nah, kalau yang pergerakannya arahnya adalah berlawanan dari arah jarum jam, maka bentukan kepala burungnya tuh bukan seperti yang ini ya, tapi dia tegak seperti ini. Kemudian direkonstruksi, dia baru bermutar di umur 10 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian menjadi seperti ini. Dan yang berikutnya adalah yang kombinasi. Nah, kalau yang kombinasi ini kita akan dapatkan adanya gerakan translasi dan gerakan rotasional. Dan kalau kita bisa lihat nih, rotasionalnya lebih ke clockwise. Kemudian yang berikutnya adalah kita membuat yang namanya kita akan membuat rekonstruksi dari paleogeografi. Ini yang berumur PM akhir ya. Jadi kita bisa dapatkan bahwa di bagian ini adalah bagian Australia. Kita akan ketemu yang namanya cekungan Bonaparte ya, beberapa cekungan Bonaparte dan Graben Goulburn yang pernah kita bahas di Timor ya. Nah, ini Papua posisinya seperti ini. Maka kita akan dapatkan dominannya ada beberapa bentukan Papua. Di sini yang tipikal adalah transisi atau intertidal. Kemudian di bagian selatan adalah tipikal dari terestrial dan adanya non-depositional di bagian tersebut. Sedangkan di bagian kepala burung kita dominannya tidak ada pengendapan di bagian tersebut, dan memang di bagian tengah ini memang dominannya adalah transisi atau intertidal. Kemudian kita ke ke umur Trias. Maka kalau kita bisa lihat di Trias, maka dominannya kita akan dapatkan ini adalah bagian dari Australianya. Dia memang tipikal tidak ada pengendapan di bagian tersebut, tapi di bagian kepala burung kita akan temukan beberapa yang tipikalnya adalah terestrial bagian tersebut. Jadi lebih bergeser ya, di bagian yang sebelumnya ada di bagian ini, kemudian terestrialnya berpindah. Jadi daratannya itu bukan di bagian ini lagi, tapi sudah berpindah di bagian lebih ke arah barat. Kalau di sini utara ya. Oke, yang berikutnya ada di early Jurassic atau Jura awal. Di Jura awal kita akan ketemu tadi ya, sudah mulai adanya air laut. Jadi ada kenaikan muka air laut sehingga ada endapan-endapan selomerin yang ada di antara dari si transisional dan terestrial di bagian Papua ini. Jadi di bagian ini kita akan ketemu beberapa nanti endapan-endapan batu gamping tebal karena memang sudah terendap sebagai selomerin di umur Jura awal. Kemudian di Jura tengah kita akan semakin terlihat ya bahwa di bagian transisinya akan semakin lebih lebar. Kemudian di bagian terestrialnya lebih menjorok ke arah selatan, dan ini tidak ada pengendapan di bagian tersebut. Dan di bagian utaranya dominannya kita sudah dapatkan si selomerin. Kemudian di kemudian kita akan temukan di umur Jura akhir. Maka di bagian utara dari Australia ya, di sini kita akan ketemu beberapa zona-zona batial. Artinya zona batial ini adalah zona yang lebih dalam dibandingkan zona selomerin ini. Kalau kita akan dapatkan nanti beberapa endapan-endapan khas dari laut yang lebih dalam di bagian ini ya, bagian timur, kemudian di Seram dan sebagainya. Nah, yang berikutnya di awal dari umur Kapur, kita akan dapatkan memang zonasi dari lautnya akan semakin luas. Nah, maka kita akan dapatkan beberapa endapan-endapan yang lebih tebal lagi, yang umurnya adalah Kapur awal. Itu adalah tipikal dari si selomerin ini ya. Nah, nanti akan ketemu beberapa endapan-endapan tebal dari batu gamping, terumbu yang ada di Papua. Dan kemudian di bagian dari timur dan Seram, ini kita akan ketemu yang namanya endapan laut dalam yang nanti kita kenal sebagai protobandasi. Jadi yang sebelumnya saya jelaskan bahwa kerak samudra ataupun cekungan samudra yang ada di Laut Banda itu sebelumnya memang sudah ada komponen dari kerak
samudra yang lebih tua yang kita kenal sebagai protobandasi yang umurnya adalah di pratersier. Tapi yang sekarang yang mengisi bukan yang ini ya, tapi sudah tergantikan oleh bandasi yang umurnya adalah tersier. Kemudian nih di akhir kapur akan semakin luas ya untuk ininya, untuk batialnya, dan di bagian utara dari kepala burung kita akan dapatkan daerah yang non-depressional. Kemudian yang berikutnya kita sudah masuk di tersier, di umur Eosen sampai Oligosen. Maka di Papua sendiri posisinya sudah tegak ya, posisinya sudah seperti yang saat ini. Kemudian kita akan ketemu beberapa non-depositional di bagian kepala burung ini, dan dominannya kita akan dapatkan di bagian kepala burung. Ini adalah yang Celomerin, sedangkan di Timor, kemudian Seram dan lain sebagainya ini adalah yang batial. Sedangkan di bagian ini ya Papua Selatan kita akan dapatkan tipikal yang terestrial sampai ke transisional, tipikal dari pasif margin. Oke, kemudian di umur Miosen maka kita akan kembali bertemu daratannya sudah bergeser lebih ke selatan ya. Jadi dominan di bagian Papuanya adalah bagian laut. Kemudian kita akan ketemu batas-batas dari batialnya itu adalah di bagian timur dan beberapa bagian-bagian dari cekungan Banda yang saat ini. Oke, makanya kita tidak heran bahwa di bagian dari Salawati, Bintuni, dan lain sebagainya kita akan dapatkan memang di bagian tersebut kita akan ketemu beberapa endapan-endapan dari batu gamping tebal, baik itu dari deep open marine ataupun neritik yang sangat tebal sekali di Bintuni dan Salawati, dan kita tidak temukan setebal itu di wilayah Indonesia manapun, walaupun kita tahu di bagian Bula itu juga sama, tapi tidak setebal seperti yang kita temukan di Salawati dan Bintuni. Nah ini tadi ya rekonstruksi dari Perm akhir sampai Miosen. Yang berikutnya adalah bagaimana adanya proses delaminasi kolisi. Nah kita akan dapatkan di umur 25 juta tahun yang lalu, ini adalah intraoceanic subduction, terbentuk bagian dari Outer Melanesian Arc Terrain ya. Jadi ini ada di bagian Northern Australia Pacific Margin, dan ini adalah bagian dari intra-oceanic subduction zone yang membatasi dari Outer Melanesian Arc Terrain. Kemudian di bagian atau di umur 15 juta tahun yang lalu, ini adanya isolated island di bagian forearc ya, di tinjauan forearc di bagian ini. Jadi nanti akan ketemu beberapa kompleks akresi dari umur Mesozoik dan Kenozoik, baik itu rise ataupun slope sedimen di bagian ini, dan ada formasi makat di cekungan forearc. Yang berikutnya di umur 12 juta tahun yang lalu, ini awalan pembentukan dari orogeni pegunungan tengah. Nah ini tadi ya, kita akan dapatkan beberapa awalan pembentukan dari pembentukan pegunungan tengah. Ini pegunungan tengah ini seperti ini ya, batas antara yang biru dengan yang warna oranye. Kemudian di umur 10 juta tahun yang lalu, pegunungan tengah ini sudah terbentuk dan mulai terjadi perlipatan di bagian tersebut. Nah ini ya tadi karena ada dorongan, jadi kita akan menemu beberapa bentukan-bentukan lipatan yang nantinya akan menjadi fault thrust belt di umur berikutnya. Nah, yang berikutnya di 8 juta tahun yang lalu, nah disinilah kita akan dimulai dari delaminasi dari kolisi. Nah ini ya tadi ada penghancuran ya tanda kutip dari laminasi yang dihasilkan dari kolisi, sehingga di sini ada yang kita sebut sebagai positif buoyancy dan adanya negatif buoyancy. Dan di bagian ini kita akan ketemu beberapa sabuk metamorfik. Di sini kita ketemu si Rufire dan adanya irian oviolit dekat dengan muka air laut. Dan ini adalah litosfer oceanic yang umurnya jauh lebih tua, yaitu berumur Trias akhir.
Yang berikutnya di umur 6 juta tahun yang lalu, ini tadi ya, bagaimana adanya pembentukan isostasik ya, uplift yang terhasilkan, jadi mulai naik karena adanya magma yang tergenerasi selama adanya proses dekompresi adiabatik. Kemudian di umur 4 juta tahun yang lalu ada kolisi, delaminasi kolisinya dia sudah selesai, dan lebih dominannya adalah si slag slip faulting underway di sini. Maka kita akan ketemu beberapa tipikal slag slip. Di sini adalah left lateral yang ada kita temukan di beberapa lokasi. Oke, yang terakhir adalah di 2 juta tahun yang lalu. Ini adalah setelah kolisi transform kemudian terdolong karena adanya slag slip. Masuk ke bagian yang kedua ini, kita akan membahas terkait tentang potensi sumber daya. Adapun potensi sumber daya yang akan kita bahas terkait tentang potensi hidrokarbon, potensi batu bara, potensi panas bumi, potensi endapan mineral, potensi sumber daya air, dan potensi wisata. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah potensi hidrokarbon. Di potensi hidrokarbon kita akan dapatkan potensi migas, seperti yang sudah kita informasikan bahwa cekungan-cekungan sedimen sedimen tersier di Papua ini ada beberapa jenis ya. Ada 16 setidaknya cekungan sedimen yang ada di sekitar Papua. Kemudian kita akan dapatkan beberapa yang sudah bereksplorasi, seperti yang kita dapatkan di Salawati, kemudian juga di Bintuni, kemudian juga ada di Seram ya, yang sudah berproduksi. Sedangkan di bagian-bagian lain seperti di nomor 72 nih ya, 72, 77, 76, 65, kemudian 84 dan lain sebagainya, nih semuanya belum berproduksi. Tapi di 84 ini kita akan dapatkan di Iwur ya, ini sudah ada penemuan tapi dia belum bisa diproduksi. Sedangkan yang lainnya hanya ada indikasi, serta di bagian 86 bahkan ini Arafura itu sama sekali belum ada penemuan hidrokarbon. Artinya ini masih sangat ini ya, berkembang, di mana di wilayah-wilayah tersebut ini masih bisa kita gali lagi untuk bisa mendapatkan cadangan migas yang ada di Papua. Nah ini ya, kita akan ketemu beberapa gas field yang berwarna merah. Ini ada di bagian yang kemarin kita sudah jelaskan di timur. Kemudian nih cekungan raksasa ya yang ada di Bintuni, kita ketemu beberapa lapangan-lapangan gas yang kita temukan di beberapa bagian. Kemudian kalau di bagian utaranya di Seram, kemudian di ini ya di Salawati, kita akan ketemu lebih banyaknya adalah migas. Nah ini adalah beberapa play konsep yang ada di Central Range Papua. Maka ini adalah tinggian dari Paleozoik. Kemudian ini bagian A, ini tipikal dari Pericratonic Graben. Di sini akan ada beberapa build up dari karbonat yang berumur tersier, ini mungkin ya. Kemudian juga ada beberapa Paleozoik Rift Graben. Sayangnya hanya ada di Australia ya, ada Petrel, kemudian ada Tern, tapi juga ada di bagian Indonesia di daerah Kola. Kemudian di bagian B, ini adalah tipikal dari Marginal Rift Graben, di mana ini adalah tertutup. Yang pertama adalah Tertiary Rift Build Up. Ini yang di Indonesia ada Salawati dan Bintuni, di mana Salawati kita akan ketemu minyak, sedangkan di Bintuni kita ketemunya gas. Kemudian ada juga yang tipikal dari Mesozoic Rift Graben, di mana kita akan ketemu di daerah Roa Biba dan Jabiru serta Kalis di Australia serta Elevala di Papua Nugini. Sedangkan ada beberapa yang sedang dieksplorasi lagi yang di kawasan Indonesia untuk tipikal yang Marginal Rift Graben. Tipikalnya seperti ini. Kemudian kita akan ketemu lagi yang kita sebut sebagai transport belt ya, atau collision related, di mana
Tertiary transport beltnya akan diwakili di Buata di Indonesia, sedangkan untuk yang di transport belt dari umur pratersier kita ketemunya cuma di Papua Nugini dominannya, ada di Iagifu, Hedinia, Juha, dan ada kemungkinan di Indonesia kita akan ketemu di Kau. Nah, kemudian yang berikutnya ada tantangan tersendiri sebenarnya di eksplorasi migas yang ada di Indonesia. Tapi kita akan coba jelaskan dulu ya, kenapa kok perbatasannya aneh ya. Seharusnya kalau perbatasannya antar dua negara, seharusnya ini ya, ini kalau kita bisa lihat, kan garis lurus aja nih, garis lurus. Dan kalau kita bisa lihat di sini, maka bagian ini akan lebih menjorok ke arah Papua Nugini ya untuk batasnya. Jadi sejarahnya gini. Jadi sejarahnya Papua yang dimiliki oleh Indonesia ini kan dikuasai oleh Belanda, sedangkan Papua Nugini ini dikuasai oleh Inggris. Kadang-kadang karena ini berada di hutan belantara, batas ini tidak terlalu jelas karena kita ketemu yang namanya ada sungai ya, saya lupa nama sungainya apa nih. Ini kadang-kadang ketika dia melakukan ini ya teritori, baik itu dari pemerintah kolonial Inggris ataupun pemerintah kolonial Belanda, kadang-kadang tuh selalu ini ditemukan di batas yang nggak jelas, karena yang kelihatan jelas tuh adalah sungai. Akhirnya disepakati bahwa batas yang di bagian ini akan mengikuti dari sungai yang ada di sini. Makanya kalau kita bisa lihat batas antara Papua Nugini dengan Indonesia ini adalah batas sungai. Nah, sebagai kompensasi karena batas wilayahnya lebih luas dari Papua Nugini ya dibandingkan Papua Indonesia, maka dikompensasi di bagian selatan lebih menjorok ke arah Papua Nugini. Nah, itu sebagai sejarah bagaimana perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini kok kenapa ada batas yang aneh ya di bagian ini. Ya karena itu sejarahnya. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kenapa kok di Papua Nugini jauh lebih banyak lapangan migas dibandingkan Papua Indonesia. Karena sebenarnya kan kita sudah bahas di part yang sebelumnya bahwa struktur yang berkembang jauh lebih kompleks di bagian Papua Nugini dibandingkan Papua Indonesia, sehingga ada kemungkinan structural strap yang ada itu lebih banyak diperangkap di Papua Nugini. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bisa jadi di kawasan-kawasan yang kita sebut sebagai Taman Nasional Lawrence ini banyak sekali yang belum tereksplor. Makanya kalau kita bisa lihat di bagian-bagian ini sebenarnya ada potensi. Bahkan di bagian-bagian ini kita ketemu beberapa rembesan-rembesan atau oil seepage yang kita temukan di beberapa lokasi. Artinya apa? Artinya kalau ada tanda-tanda oil seepage yang kita temukan di bagian tersebut, ada indikasi bahwa sebenarnya di bagian-bagian yang kita sebut sebagai Taman Nasional Lawrence ini ada indikasi cekungan migas yang belum tereksplorasi sebenarnya. Nah, jadi apakah memang ini dibatasi dari batas negara yang aneh ini? Kan nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang mungkin belum kita eksplor lebih jauh, sehingga kawasan-kawasan ini bisa jadi punya potensi yang sama seperti apa yang dimiliki oleh tetangganya yang di Papua ini. Oke, ya itu tantangan buat kalian gimana bisa menjelaskan ataupun bisa melakukan eksplorasi lebih lanjut untuk peningkatan eksplorasi migas atau cadangan migas di negara kita. Yang berikutnya adalah potensi batu bara. Jadi potensi batu bara sebenarnya sangat tinggi karena kita bisa melihat ada beberapa bentukan-bentukan rawa ya. Tapi harus diingat, rawa ini terendapkannya baru sekarang. Pada zaman-zaman pratersier atau bahkan tersier, dominannya di Papua adalah laut. Artinya, untuk keterdapatan batu bara di Papua itu kecil, kecuali di beberapa lokasi yang dia merupakan tipikal dari dari batasan-batasan terestrial ataupun di intertidal tadi. Di batas transisi tersebut itu ada beberapa yang kita dapatkan
bentukan-bentukan atau sesuatu lah tanda kutip yang bisa kita dapatkan di sini untuk berpotensi sebagai batu bara. Yang berikutnya adalah potensi panas bumi. Sebenarnya untuk panas bumi, untuk di Papua sendiri, untuk yang karena aktivitas dari vulkanisme itu hampir nggak ada. Jadi ada kemungkinan untuk potensi panas bumi yang ada di Papua lebih dominannya adalah karena dari si dari si batuan-batuan terobosan yang memang mengindikasikan ada potensi hidrotermal yang ada di wilayah tersebut. Ini juga didapatkan atau diperkuat dengan beberapa data ya dari Liu tahun 93 bahwa didapatkan beberapa lokasi yang berasosiasi dengan hidrotermal. Oke, yang berikutnya adalah endapan mineral. Nah, ini udah nggak bisa dibantahkan lagi ya. Kita akan dapatkan beberapa daerah-daerah temuan. Ini kita temukan beberapa adalah tipikal dari porphyry ya, yang di Grasberg. Sedangkan di Erzberg kita akan dapatkan bentukan dari skarn. Sedangkan di ini ya, di bagian ini juga kita akan ketemu beberapa lokasi. Di OKTD kita akan ketemu juga tipikal dari skarn dan porphyry. Sedangkan di Cartens di daerah ini kita akan dapatkan lebih ke epithermal hexsulfida di beberapa lokasi. Nah, ini ada yang tahu di mana? Ya, ini adalah di Grasberg, Indonesia. Ini adalah di daerah pegunungan yang diambil, dikeruk bagiannya yang dulunya dia sejajar ya, ini sekarang udah jadi dalaman. Dan ini adalah pemodelan bagaimana komposisi di bagian bawah dari Grasberg. Oke, nah ini juga kita akan bisa lihat beberapa belt yang terbentuk. Maka di bagian di Indonesia sebenarnya belum banyak tereksplorasi dengan baik, karena sebenarnya di Papua Nugini ini akan kita temukan jauh lebih banyak dibandingkan yang di Indonesia. Nah, ini beberapa sumber daya mineral lepas pantai lainnya. Oke, yang berikutnya adalah sumber daya air. Maka kita akan dapatkan beberapa aquifer quarter di beberapa lokasi, khususnya di bagian selatan dari Papua. Sedangkan di beberapa lokasi kita akan ketemu beberapa aquifer dari batuan pratersier dan batuan. Yang selanjutnya adalah geowisata. Kalau dari 29 lokasi sumber daya warisan geologi geoheritage di Indonesia ini, untuk yang di Papua sendiri cuman ada 2 sebenarnya, yaitu Kars Raja Ampat Papua Barat, serta ada Taman Nasional Lawrence ya di bagian barat, dan kompleks Freeport sebenarnya. Nah, ini kalau yang teman-teman pernah ke sana, ini adalah Raja Ampat, indah sekali, surganya orang diving karena kekayaan biotanya itu sangat luar biasa. Ini untuk Puncak Jaya yang kita dapatkan, dan ini adalah glasier yang ada di Cartens Pyramid ya, satu-satunya, bahkan nggak satu-satunya, ini salah satu puncak puncak pegunungan es di ekuator selain pegunungan Kilimanjaro. Nah, ini adalah Grasberg Mine yang ada di Papua. Kemudian juga ada beberapa lukisan gua, di mana kita akan dapatkan beberapa bentukan-bentukan khas dari beberapa hewan yang ada di sana. Dan ini kalau kalian lihat, ini adalah bentukan dari trilobit sebenarnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa bentukan dari jari yang dia akan terpotong, itu untuk menyesuaikan dari jumlah keluarganya yang hilang. Jadi misalnya ada 10, kalau 10 keluarganya hilang, ya berarti dia nggak punya jari sama sekali. Nah, ini untuk potensi wisatanya. Oke, yang berikutnya ada potensi kebencanaan. Nah, kita bisa tahu bahwa di Papua sendiri tidak ada gunung api, maka potensi kebencanaannya lebih ke
apa namanya, lebih ke gempa bumi karena akibat dari beberapa sesar, dan ada beberapa longsoran akibat dari perbedaan ketinggian, jadi beberapa banyak yang curam serta perubahan fungsi lahan yang menyebabkan adanya banjir bandang dan longsor. Nah, kalau kita bisa lihat beberapa daerah-daerah yang rentan terhadap gempa bumi ya, ini berasosiasi dengan beberapa sesar yang ada di Papua. Yang tentang longsor dominannya ada di pegunungan tengah karena memang banyak perubahan alih fungsi lahan dan adanya karena faktor dari eksplorasi tambang. Oke, ini untuk bacaan lanjutan. Kalau seandainya tadi masih penasaran dengan bentukan-bentukan di Papua.